Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Ilham Fajri. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang buah ya. Nah, di video ini kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenal buah-buahan mulai dari karakteristik hingga ke golongannya. Sebelum masuk ke karakteristik dan golongan, kita mengenal dulu buah itu apa. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan bahwa dia bisa kita kategorikan termasuk jenis buah. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu yaitu bahwa buah ini dia dihasilkan dari tumbuhan berdaun. Dia juga bisa dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, dan rasanya juga sudah beraneka macam ya. Mungkin ada yang manis, ada yang asam gitu ya. Kemudian mereka juga memiliki rasa yang khas. Jika kita lihat saja antara stroberi dengan pisang misalkan ya, dengan jeruk, ini mereka sudah memiliki rasa yang macam-macam. Kemudian dari sifatnya juga yang menyegarkan buat tubuh kita ya. Kemudian bentuk dan warnanya macam-macam, menarik ya, ada yang kuning, ada yang merah gitu, hijau gitu ya. Dan yang terakhir, buah ini memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, umumnya buah-buahan ini banyak memiliki kandungan vitamin ya. Vitamin, baik itu dia vitamin C, D, dan seterusnya. Kemudian dari segi karakteristik buah, untuk melihat karakteristik buah, di sini kita melihat dari 3 hal ya, yaitu iklim, proses pematangan, serta golongan. Jika kita melihatnya dari karakteristik iklim, buah ini nanti ada yang tropis, ada yang subtropis. Nah, ini ada perbedaan ya. Yang kemudian nanti ada kita lihat juga dari proses pematangannya. Jadi buah ini ada yang klimaterik, ada yang non klimaterik. Kemudian karakteristik dari golongan. Ya, ada 5 golongan di sini, ada yang hard fruit, berry fruit, stone fruit, citrus, sama nota. Kita lihat dulu dari segi iklim. Nah, untuk dari segi iklim tadi kan kita sudah melihat slide sebelumnya bahwa ada yang tropis, ada yang subtropis. Nah, perbedaannya itu apa? Untuk buah tropis, dia merupakan buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih ya. Nah, contohnya bisa buah apa aja? Bisa pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, atau durian. Ada lagi buah subtropis, di mana buah subtropis ini adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 23,5 derajat Celcius. Jika buahnya sudah di atas 23,5 derajat Celcius, ini bukan lagi kita sebut buah subtropis, karena buah-buahan ini hanya bisa di suhu udara yang dingin ya. Contohnya seperti apa? Jeruk, stroberi, anggur. Jika kita melihat perbedaan dari buah tropis dan subtropis, di sini kita sudah bisa mungkin membedakan ya. Kalau buah tropis ini bisa kita lihat ada pisang, pepaya, nanas. Ini sepertinya buah-buahnya ini cukup padat ya. Nah, berbeda dengan yang subtropis, di mana buah-buahan ini bisa kita lihat dari kandungan airnya yang agak lebih banyak. Kemudian untuk penggolongan berikutnya yaitu dari proses pematangan. Nah, untuk proses pematangan buah ini ada yang klimaterik, ada juga yang non klimaterik. Nah, apa itu klimaterik? Yaitu buah yang setelah dipanen dia dapat menjadi matang ya, baru menuju ke proses pembusukan. Nah, proses pematangan ini biasa ditandai dengan adanya perubahan warna, tekstur, dan bau dari si buah tersebut ya. Contohnya di sini ada pisang, mangga, pepaya, jambu biji, ataupun apel. Nah, kalau kita lihat dari pisang misalkan ya, jika pisang ini setelah kita cabut dari batangnya ya, misalkan dia dalam keadaan hijau, nah dia akan ada melalui proses pematangan dulu ya, sebelum dia masuk ke proses pembusukan. Dimana asalnya dia warnanya hijau, dia akan menuju proses pematangan perubahan warna menjadi kuning. Nah, selain dia perubahan warna, ada wangi dari pisang tersebut, dan juga dari teksturnya yang awalnya agak keras, bisa jadi dia menjadi
lembut. Nah, ini bisa kita sebut dengan buah klimaterik. Begitu juga dengan buah mangga ya. Buah mangga yang asalnya kita petik masih muda hijau dan teksturnya agak keras. Nah, lama-kelamaan dia bisa menjadi proses ke matang, dimana dari hijau agak kuning dan isinya pun asalnya agak pucat jadi kuning gitu ya, dan baunya pun akan mengeluarkan bau khas mangga itu sendiri. Nah, berbeda dengan non klimaterik. Non klimaterik itu yaitu buah yang setelah dipanen dia tidak akan mengalami proses pematangan tapi langsung ke arah pembusukan. Nah, jika kita tadi memetiknya masih muda, maka dia tidak akan lagi proses pematangan, dia akan langsung ke pembusukan. Contohnya misalkan semangka. Jika kita saat kita memetik semangkanya ini masih muda ya, dalam keadaan belum manis, belum merah isinya, otomatis dia tidak akan lagi proses pematangan setelah dipetik ya. Nah, itu. Ini perbedaan non klimaterik sama klimaterik. Jadi kalau klimaterik tadi saat kita petik waktu masih mudanya, saat kita biarkan dia masih proses kematangan. Tapi kalau non klimaterik, kita petik buahnya dalam keadaan muda dan otomatis kesananya dia tidak akan proses pematangan, dari muda langsung ke proses pembusukan. Berikutnya karakteristik berdasarkan penggolongannya. Nah, untuk berdasarkan penggolongan ada 5 macam ya. Ada yang hard fruit, berry fruit, stone fruit, citrus, sama nuta. Nah, perbedaannya, hard fruit ini yaitu buah yang memiliki daging yang kaku ya. Contohnya seperti apa? Apel, pir, salak, ataupun semek juga lain-lainnya. Nah, kemudian ada berry fruit, di mana berry fruit ini yaitu buah yang terdiri dari buah-buahan kecil dan berbiji ya. Contohnya seperti strawberry, blueberry, anggur, dan lain-lain. Kemudian ada lagi dinamakan dengan stone fruit, yaitu buah yang memiliki biji yang sangat keras dan tidak dapat dikonsumsi, yaitu contohnya seperti jambu biji ataupun salak. Kemudian ada citrus fruit, di mana buah jenis ini bisa kita kategorikan yaitu buah-buahan jeruk, bisa jeruk bali, loka, jeruk nipis, ataupun jeruk keprok ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada nuta, di mana nuta ini yaitu buah yang memiliki batok atau kulitnya keras gitu ya. Contohnya apa? Yaitu seperti buah kelapa. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas ya, tadi ada yang buah klimaterik dan non klimaterik, di mana untuk buah klimaterik ini ada proses pematangan baru langsung masuk ke pembusukan. Berbeda tadi dengan yang non klimaterik, dia langsung masuk ke proses pembusukan. Nah, di sini kita akan melihat proses buah klimaterik. Nah, dari buah klimaterik ini saat dia masuk ke proses pematangan, di sini akan ada perubahan dari volume dan beratnya ya. Nah, dari perubahan ini ada timbul juga selain volume dan berat, perubahan dari perkembangan cita rasanya, aroma, warna, tekstur, dan adanya pertambahan gula yang tadi asalnya dia tidak berasa ya, kesini dia jadi agak lebih manis. Nah, barulah setelah dia proses pematangan masuk ke proses pembusukan, di mana pembusukan ini bisa juga diakibatkan oleh enzim dan mikroorganisme itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi buah. Dilihat dari fungsinya, ada banyak manfaat yang bisa kita manfaatkan ya dari buah-buahan tersebut. Yang pertama, kita bisa jadikan sayur ya, di mana buah ini diolah dan dihidangkan menjadi sayuran untuk menemani makan nasi, daging, dan sebagainya. Contohnya kita pasti ya tahu atau sering makan nasi kuning atau nasi goreng, di mana ada di situ kita sisipkan juga potongan-potongan buah, yaitu buah tomat ataupun timun ya, sebagai sayur untuk melengkapi makan kita gitu ya, nasi goreng tersebut atau nasi kuning tersebut. Nah, kemudian ada makanan penutup. Nah, di sini buah-buahan disuguhkan atau dimakan pada akhir dari suatu susunan hidangan. Di sini biasanya kan di kita ini habis makan langsung makan buah ya. Nah, dapat dikatakan ini buah potong,
Tapi di sini saya akan adjustment ya, bahwa bukan sebagai makanan penutup. Katanya buah ini lebih sehat kita makan di awal sebelum kita makan hidangan yang utama ya. Gitu. Kemudian sebagai bahan pokok dalam pembuatan salad. Nah, jika tadi yang di atas ini buahnya masih cuman buah potong saja, nah yang di ketiganya ini dibuat menjadi salad, dimana saladnya di sini sama dengan buah potong, dia dipotong-potong, tapi ada penambahan sesuatu lagi di sana. Seperti apa? Dengan penambahan saus mayones ataupun dengan tambahan sayuran lainnya. Kemudian ada juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan isi atau garnish. Nah, isi di sini ini biasanya digunakan di usaha pastry ya. Bisa kita jadikan sebuah jam ataupun selai, ataupun kita potong-potong kecil jadikan hias garnish topping pada sebuah cake ataupun kue lainnya ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pokok untuk manisan, asinan atau selai ya. Nah, jadi ada beberapa jenis buah yang bisa kita jadikan manisan ataupun asinan. Bahkan ada juga yang dikeringkan ya, sehingga dia menjadi manisan. Kemudian juga yang terakhir bisa dijadikan sebagai bahan aroma atau perasa untuk sirup. Nah, jadi diambil ekstraknya kemudian dijadikan sebuah essence ya, atau perisa, perisa untuk satu produk ya, atau langsung jadikan sirup itu sendiri. Nah, itu fungsi buah-buahan yang bisa kita pakai. Nah, untuk selanjutnya kita melihat dari kandungan gizi buah. Nah, untuk buah segar ini biasanya mengandung 75-95% air ya, dimana kandungan gizinya itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk karbohidratnya sendiri itu umumnya berentang antara 2-40% ya. Kita lihat lagi tergantung dari jenis dan kematangan dari buah tersebut. Semakin matang, maka biasanya karbohidratnya itu semakin tinggi ya, serta kandungan airnya pun juga sama, semakin meningkat. Nah, persentase karbohidrat terbesar adalah serat yang tidak tercerna ya, dan ini dia membantu pengeluaran feses. Jadi karbohidrat yang dihasilkan bukan hanya karbohidrat gula saja, tapi dia ada menghasilkan serat, dimana seratnya ini adalah berfungsi untuk membantu pengeluaran feses. Makanya buah ini sangat dianjurkan ya, karena untuk membantu dalam pencernaan tubuh kita. Kemudian selain karbohidrat ada protein serta lemak. Nah, untuk protein dalam buah walaupun kecil ya, tapi dia masih memiliki lemak, yaitu sekitar 1%. Dan lemaknya pun juga sama ya, bahkan mungkin ada beberapa yang tidak terlihat lemaknya atau bahkan tidak ada lemaknya, kecuali di sini alpukat atau olive zaitun atau buah zaitun ya, dimana untuk alpukat ataupun zaitun ini dia mengandung sampai 20% lemak ya, atau minyak. Kemudian untuk sifat buah itu sendiri ya, sifatnya itu buah ini ada yang namanya proses respirasi. Nah, respirasi itu apa? Respirasi ini yang itu tadi ya, adanya proses menuju ke pematangan atau proses langsung ke pembusukan. Nah, hal itu terjadi karena adanya suhu ya, pengaruh dari suhu. Semakin panas suhu, maka proses respirasinya dia semakin cepat. Jika dia meningkat dari yang biasanya 10 derajat Celcius, maka proses pematangannya dia lebih cepat. Tapi jika kita menyimpannya itu di bawah 10 derajat Celcius, maka proses respirasinya itu malah semakin terhambat. Jadi bisa kita katakan, jika kita simpan dia di suhu yang tropis ya, atau dia agak lebih panas, maka proses respirasinya atau proses pematangannya dia lebih cepat.
Nah, tapi jika kita menyimpannya di subtropis atau yang di area dingin ya, di bawah -10 ya, di minus-minus kan 10, maka dia proses respirasinya menjadi lebih rendah. Nah, kalau misalnya saya contohkan, misalkan buah pisang ya, pisang ini kita petik, nah dia masih keadaan hijau. Nah, kita simpan di suhu ruang, misalkan di suhu ruang 30 derajat Celcius ya, di kita kan sekitar segitu ya. Nah, di suhu 30 derajat Celcius ini pisang ini menuju ke proses pematangan dari hijau ke kuning ini, dia melalui misalkan 3 hari ya, selang 3 hari itu 30 derajat Celcius. Nah, jika kita simpannya di atas 30 derajat Celcius, misalnya kita tambah ya 10 derajat Celcius yaitu 40, bisa jadi bukan lagi 3 hari melainkan jadi 2 hari gitu ya. Berlaku kelipatannya, kita simpan lebih dari 40 misalnya jadi 50 ya, berarti nambah 20 derajat Celcius, bisa jadi lebih cepat lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan respirasi.